Sahabat jejak waktu Muslim, bayangkan sebuah fajar yang terbit di balik menara pesantren. Ketika para santri menundukkan kepala, memegang kitab dan membaca kalimat-kalimat suci dengan suara lembut. Fajar itu telah menyala berabad-abad, menjadi cahaya bagi bangsa ini. Namun kini, sebagian cahaya itu seakan dipadamkan oleh prasangka, oleh narasi-narasi yang menuduh pesantren sebagai tempat tertutup, penuh kekerasan, bahkan sarang penyimpangan. Apakah ini kenyataan atau sekadar cermin retak dari wajah umat yang kehilangan kejernihan pandangannya? Kementerian Agama Republik Indonesia dalam laman resminya kemenak.go.id menulis dalam sebuah artikel berjudul Antara Stigma Buruk dan Tradisi Luhur Pesantren bahwa seringkali media hanya menyorot sisi negatif dari pesantren tanpa melihat ribuan lembaga lain yang tetap menjaga akhlak, mendidik anak-anak bangsa dengan cinta, dan memelihara ilmu yang diwariskan para ulama. Artikel itu menegaskan, kritik boleh, tapi jangan lupa bahwa pesantren telah membentuk peradaban Islam Nusantara yang damai. Sebuah kalimat yang menenangkan hati, namun juga menampar kesadaran kita yang mudah terbawa arus berita. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam beberapa bulan terakhir, Media Times Indonesia memberitakan kasus memilukan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Dalam artikelnya berjudul Soal Fenomena Kekerasan Santri, Jaringan Alumni Santri Jombang meminta Kementerian Agama Republik Indonesia mengecek perizinan pesantren. Dijelaskan bahwa ada belasan kasus kekerasan terhadap santri yang terungkap sejak tahun 2022 hingga 2024. Ada air mata yang jatuh, ada luka yang menganga di lembaga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan iman. Kita tidak menutup mata terhadap kenyataan itu. Namun, apakah karena segelintir oknum, kita harus menolak seluruh pesantren? Apakah kita rela menukar warisan ilmu ulama dengan ketakutan yang dipelihara oleh prasangka? Kementerian Agama Republik Indonesia melalui artikel lain berjudul Diaspora Santri Inspiratif Menuju Peradaban Dunia menulis bahwa banyak pesantren kini menjadi pusat inovasi sosial. Santri-santri bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi juga belajar sains, teknologi, dan ekonomi umat. Pesantren telah melahirkan tokoh-tokoh bangsa, membangun peradaban, bahkan menyebarkan Islam rahmatan lil alamin sampai ke pelosok dunia. Jika begitu, mengapa kita tiba-tiba mudah percaya pada narasi yang menghitamkan lembaga seagung itu? Sahabat jejak waktu Muslim, kita perlu jujur menatap diri. Fenomena anti pesantren lahir dari banyak sebab. Sebagian karena pemberitaan yang sensasional, sebagian karena masyarakat kelas menengah merasa punya pilihan lain, sebagian karena kasus internal yang belum selesai, dan sebagian lagi karena generasi muda yang hidup dalam dunia digital merasa nilai-nilai pesantren terlalu berat bagi kebebasan zaman. Portal Nahdlatul Ulama dalam artikelnya yang berjudul Memotret Tingginya Fenomena Mondok menjelaskan bahwa dahulu pesantren adalah pilihan utama bagi keluarga sederhana. Ini, dengan banyaknya sekolah modern dan lembaga pendidikan luar negeri, minat itu bergeser. Namun, penulis artikel itu mengingatkan, jangan pernah mengukur pesantren dengan ukuran dunia, karena nilai pesantren bukan pada kemewahan, melainkan pada adab, pada keberkahan, pada cinta kepada ilmu. Dan di sisi lain, Jurnal Asatiza dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tunas Bangsa, Lampung dalam artikelnya yang berjudul Fenomena Bullying di Pesantren, mengakui bahwa praktik perundungan memang terjadi di sejumlah pesantren. Para peneliti menulis bahwa fenomena ini harus ditangani dengan pendekatan spiritual dan sistemik. Artinya, perbaikan harus dilakukan, tapi bukan dengan membenci, melainkan dengan mendampingi. Sahabat jejak waktu Muslim, kita diajak untuk tidak memilih jalan ekstrim, bukan menutup mata terhadap kekurangan, tapi juga bukan menutup hati terhadap kebaikan yang lebih besar. Karena sejatinya, pesantren bukan hanya ruang belajar.
Ia adalah rumah batin. Di sana, santri belajar mencintai ilmu lebih dari dunia, belajar menahan amarah, belajar menghormati guru, dan belajar arti tanggung jawab. Dalam kitab-kitab kuning yang mereka baca setiap malam, tersimpan mutiara adab yang menjadi penuntun akhlak bangsa. Kementerian Agama menulis, jika hubungan santri dan kiai disebut feodal, maka hilanglah pemahaman tentang adab terhadap ilmu. Kalimat itu seolah mengingatkan bahwa yang tampak sebagai ketundukan sebenarnya adalah kerendahan hati di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jejak waktu Muslim, jika ada yang salah dalam pesantren, maka perbaikilah. Jika ada kekerasan, maka tegakkan keadilan. Namun, jangan pernah membiarkan stigma menggantikan kebenaran, karena satu kesalahan manusia tidak pernah menghapus ribuan kebaikan yang dilakukan oleh pesantren di seluruh pelosok negeri. Kita ingat betapa banyak santri yang berjuang di masa kemerdekaan. Kita tahu bahwa resolusi jihad tahun 1945 lahir dari pesantren. Dan kita masih bisa melihat hingga hari ini ribuan santri bangun sebelum fajar, berwudu dengan air dingin, membaca Al-Quran dengan penuh cinta. Apakah mereka pantas dicurigai hanya karena ulah segelintir oknum? Sahabat jejak waktu Muslim, fenomena anti pesantren ini harus disikapi dengan hikmah. Negara perlu memperkuat pengawasan, masyarakat perlu mendukung dengan doa dan partisipasi, dan para pengasuh pesantren perlu membuka diri terhadap evaluasi, bukan untuk menaklukkan satu sama lain, tapi untuk menjaga agar pesantren tetap menjadi taman ilmu yang hidup, seperti yang ditulis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pesantren adalah tempat di mana nilai ketulusan diajarkan, tempat di mana doa menjadi energi, dan tempat di mana iman disemai setiap hari. Kalimat itu bukan pujian kosong, melainkan peringatan agar kita tidak meremehkan warisan spiritual bangsa. Maka sahabat jejak waktu Muslim, saat kita melihat berita buruk tentang pesantren, mari jangan tergesa menilai. Bacalah lebih dalam, dengarkan lebih jujur, dan bertanyalah kepada hati. Apakah saya sudah adil? Apakah saya sudah membantu lembaga ini untuk menjadi lebih baik? Atau justru ikut menambah luka dengan prasangka? Karena jika pesantren padam, maka hilanglah lentera iman yang menuntun jutaan anak bangsa. Dan jika pesantren dijaga, maka cahaya itu akan terus memancar ke masa depan, menerangi generasi dan menuntun umat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jejak waktu Muslim, mari kita jaga pesantren dengan cinta, dengan doa, dengan pengertian. Jangan biarkan prasangka menutup mata kita dari kebaikan yang sedang berjuang di balik dinding sederhana itu. Karena di sanalah masa depan iman bangsa ini sedang ditulis dengan tinta kesabaran.